Jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini masuk ke sinkronus yang kelima dan pertemuan yang terakhir sebelum minggu depan Anda menghadapi UAS, dan UASnya nanti saya minta untuk Anda lisan. Kemudian ada ketentuan mainnya, aturan mainnya ya. Saya tunjukkan jadwalnya dulu bahwa hari ini pertemuan ke-15 tanggal 23 Desember, kemudian pertemuan ke-16-nya atau UAS-nya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember jam setengah 8 malam ya. Jadi tidak mengganggu mata kuliah yang lain karena tepat sesuai dengan jadwalnya. Kemudian selesainya ya seselesainya kuliah ya. Apa saja yang perlu Anda perhatikan ketika UAS? Yang pertama, ketua kelasnya siapa ini? Kelas paralel. Sudah gabung belum ketua kelasnya? Karena saya mau menyampaikan ini untuk ketua kelas ya. Jadi ketua kelasnya harus ada atau komtingnya. Belum gabung ya komtingnya ya? Oke, kalau belum gabung, nanti komtingnya bisa lihat YouTube ini, nanti saya upload ya. Semua mahasiswa yang kelas paralel ini mengumpulkan tugas yang sudah saya share melalui grup WA. Apa saja item yang harus Anda kerjakan, itu kan sudah saya share di grup WA. Kemudian Anda kerjakan dan Anda PDF-kan, kemudian Anda kumpulkan ke komting atau ketua kelas. Maksimal tanggal 25 Desember, berarti masih ada 2 hari lagi, hari Sabtu nanti. Anda kumpulkan ke komting, kemudian komting akan mengupload file tersebut ke dalam G Drive, dan link G Drive-nya itu yang akan dikumpulkan ke saya. Nah, nanti ketua kelas atau komtingnya maksimal mengumpulkan G Drive-nya itu saya tunggu Senin jam 10 ya. Nanti bisa WA ke saya, link G Drive-nya, karena link G Drive yang sudah Anda kumpulkan itu nanti yang akan saya bahas ketika di UAS. Jadi tolong diperhatikan, ketika ada yang terlambat, berarti ketua kelas tidak perlu menunggu mahasiswa yang terlambat tersebut, karena konsekuensinya ya berarti UAS-nya tidak bisa dilaksanakan karena Anda belum mengumpulkan tugas. Nah, tugas yang sudah dikumpulkan melalui link di drive tersebut nantinya akan saya lisankan, akan saya tanya. Apa saja yang saya tanyakan ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di grup WA. Itu kan sudah ada aspek-aspeknya. Ya, saya tidak akan keluar dari pertanyaan itu. Nanti akan saya contohkan bagaimana cara menyusun laporan SKB lengkap mulai dari aspek pemasaran sampai aspek terakhir itu lupa saya. Pokoknya nanti akan saya urai satu persatu. Nah, minggu depan berarti hari Kamis jam 7:30 Anda masuk ke Zoom. Link Zoom-nya sudah saya cantumkan di pertemuan ke-16, jadi tidak perlu menunggu WA dari saya karena link Zoom-nya sudah saya cantumkan di Sunan pada pertemuan ke-16. Nah, kemudian untuk UAS-nya kan saya lisankan satu persatu. Jadi setiap mahasiswa nanti akan nge-share PDF yang sudah Anda kerjakan, dan saran saya mahasiswa menyiapkan laptop karena nanti saya minta untuk share screen ya.
Kalau misalnya Anda tidak punya laptop, mungkin bisa pinjam siapalah saudaranya atau siapa, atau mungkin bisa gabung dengan temannya, itu juga boleh. Jadi ketika nanti saya mau misalnya si A gitu saya panggil, kemudian Anda tidak siap dan Anda tidak bisa share screen dari PDF Anda, saya loncatin. Langsung saya anggap Anda sudah mengikuti UAS gitu. Jadi tolong benar-benar dipersiapkan baik materi PDF-nya maupun media yang akan Anda gunakan untuk kuliah, terutama sinyal ya, karena saat ini itu musim penghujan, sinyal itu sering putus nyambung, agak kesusahan, jadi tolong Anda persiapkan dari sekarang sehingga nanti UAS Anda berjalan dengan lancar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang UAS-nya bagaimana? Oh ya, masih ada lanjutannya lagi. Setelah UAS itu berlangsung, kan ada diskusi, mungkin ada suatu kekurangan, ada suatu kesalahan. Laporan SKP Anda itu masih bisa Anda perbaiki. Nah, laporan SKP yang sudah Anda diskusikan minggu depan masih ada waktu untuk memperbaiki ketika ada kesulitan, ada kesalahan dan ada uploadnya ya. Jadi laporan itu nanti finalnya akan Anda upload di sini UAS SKBP. Kapan ini maksimal Anda uploadnya itu tanggal 6 Januari. Jadi laporan yang sudah Anda kumpulkan ke Komting itu bukan hasil final. Itu hanya sebagai bahan Anda untuk UAS. Jadi Anda belum dianggap untuk mengumpulkan UAS. Nah, laporan SKB yang sudah benar, yang sudah Anda koreksi atau yang kita diskusikan, Anda perbaiki, Anda tetap upload di sini. Masih ada ruang untuk upload ya. Karena yang Anda kumpulkan ke Komting itu hanya sebagai bahan untuk UAS saja. Tuh. Oke, ketua kelasnya sudah masuk belum ya? Belum masuk ya? Oke, nanti sambil jalan bisa ditanyakan jika ada kesulitan terkait dengan UAS ataupun tugasnya ya. Nah, UAS yang sudah saya upload di Sunan, itu kan ada beberapa aturan main yang harus atau kriteria yang harus Anda ikutin ya, mulai dari cover, daftar isi, kata pengantar. Ini sebagai pelengkapnya dan harus Anda ikutin langkah-langkah ini supaya hasilnya sempurna. Nilai UAS nanti ada 2. Nilai UAS secara lisan minggu depan dan nilai UAS dari laporan akhir ini. Ada 2 nanti UAS-nya. Jadi kalau Anda hanya ikut ujian lisan tapi tidak mengumpulkan laporan akhir di Sunan, ya nilainya hanya separuh. Karena komponen UAS-nya ada 2. Nah, ini aspek-aspeknya diperhatikan. Ada 14 aspek ya. Apa saja aspeknya? Ini juga sudah ada tugasnya, saya kira nggak ada masalah ya. Kemudian yang ada tambahannya lagi adalah daftar pustakanya. Ini silahkan menggunakan Mendeley dan ini ada link YouTube-nya, bisa Anda buka nanti bagaimana cara menggunakan Mendeley gitu. Oke, itu aturan main ketika ujian lisan maupun ujian yang laporan akhir gitu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya mengulas tentang bagaimana cara menyusun laporan SKB yang lengkap? Silahkan yang mau bertanya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Itu kan dulu disuruh buat feed Instagram ya, Bu.
Iya. Setelah ada revisi, itu direvisi lagi apa nggak usah, Bu? Instagramnya tetap Anda cantumkan ya, tetap di capture ya. Ya nanti kita diskusikan minggu depan ya, apa saja yang perlu diperbaiki. Seperti biasa ketika saya memberikan review kepada salah satu dari teman Anda itu kan, oh ini kurangnya ini, harusnya seperti ini. Biasanya kan ada masukan-masukan seperti itu. Nah, itu bisa Anda perbaiki lagi setelah ujian lisan gitu, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Gitu Mbak Anissa? Berarti Instagramnya boleh diperbarui ya, Bu ya? Boleh, makanya saya kasih jeda, saya kasih waktu setelah UAS itu masih ada waktu untuk memperbaiki maksimal tanggal 6 Januari untuk di-upload gitu. Longgar ya, maksudnya setelah ujian lisan itu enggak langsung Anda upload, bukan. Masih ada waktu, silakan diperbaiki gitu. Baik, yang lainnya bagaimana? Sambil jalan ya, kalau misalnya masih ada kesulitan bisa nulis di chat atau mungkin Anda bisa nulis di grup WA. Nah, ini soal UASnya bisa di-download di Sunan. Kemudian saya mau bahas yang ini. Contoh laporan SKP untuk perusahaan manufaktur. Nah, berarti kan Anda diminta untuk menyusun laporan seperti ini. Bagaimana cara menyusunnya dan masing-masing aspek itu sudah saya kupas, sering saya kupas ya, dan banyak masukan buat teman-teman kemarin yang saya review. Itu ya tolong diperbaiki ya, jangan ketika sudah bikin saya review Anda nggak perbaiki ya berarti sama aja bohong ya, berarti tidak ada perbaikan, intinya seperti itu. Contoh yang sudah saya berikan untuk perusahaan manufakturnya adalah Catering Alna, dimulai dari latar belakangnya, di mana di latar belakang itu harus ada pendukung bukti ataupun fakta ataupun peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa memang usaha tersebut itu layak untuk dijalankan, layak untuk diinvestasikan. Nah, itu juga sudah sering saya bahas ya. Nggak ada masalah di latar belakang, kemudian aspek pasar itu juga sudah saya komunikasikan. Bagaimana permintaannya, bagaimana penawarannya, kemudian selisih permintaan dengan penawaran itu menjadi sebuah peluang. Jangan sampai permintaan itu lebih kecil dari penawaran, sehingga itu Anda tidak memperoleh atau Anda tidak mendapatkan peluang usaha. Kalau tidak mendapatkan peluang usaha, otomatis laporan SKB Anda zonk. Tidak bisa dilanjutkan, karena Anda tidak punya peluang. Gitu. Untuk apa Anda analisis kalau peluangnya aja sudah di awal tidak ada, gitu. Kemudian untuk aspek pemasarannya fokusnya di kebijakan produk ya. Produk Anda itu ada berapa variasi atau varian. Kalau di tempat saya, di contoh saya, ini saya contohkan ada 4 varian karena ini kaitannya dengan BEP. BEP yang satu varian dengan BEP yang lebih dari satu varian itu cara mengerjakannya berbeda. Kalau yang lebih dari satu varian itu mengikuti Excel yang sudah saya buat. Kalau Excel yang saya buat ini kan variannya ada 4. Mungkin kalau 3 ya bisa ngikutin ya. Tinggal ganti angkanya saja. Seperti ini langkahnya agak rumit. Namun ketika Anda hanya memiliki satu varian saja, itu sangat mudah sekali dan bisa Anda pelajari rumusnya di mata kuliah manajemen keuangan dan investasi itu ada. Sehingga tidak perlu saya contohkan kalau yang satu variabel karena mata kuliah sebelumnya sudah membahas tentang BEP satu varian atau satu variasi. Nah, nanti saya fokusnya di sini ya, saya tanyakan,
apakah HPP yang sudah Anda cantumkan di sini sesuai dengan Excel yang sudah Anda buat? Ini kan kaitannya dengan harga pokok produksi. Nanti akan saya cek di sini ya, HPP-nya per unit berapa. Ya, nanti diceknya di sini. Kemudian, saya lanjutkan lagi. Terkait dengan kapasitas produksi, ini juga sering saya tanyakan ya, bagaimana cara mencari kapasitas optimalnya, kaitannya dengan permintaan ya, bagaimana cara ininya, cara mencarinya. Nanti saya sinkronkan kapasitas produksi itu dengan aspek finansialnya, dan aspek finansialnya itu ini terdapat dalam lampiran aspek finansial, berarti oke, saya tunjukkan. Nah, aspek finansial ini ya harus Anda urai, harus Anda deskripsikan Excel yang sudah Anda buat. Harus Anda ceritakan maksudnya bagaimana. Ya, yang perlu Anda ceritakan di sini adalah tentang kebutuhan dana dan sumber dana. Di Excel saya itu bunyinya kan kebutuhan dana itu bersumber dari modal sendiri dan dari kredit. Oh, itu sumber dana, maaf, kebutuhan dana. Kebutuhan dana itu adalah dana untuk membiayai investasi atau untuk membiayai modal kerja atau dua-duanya. Kalau dari contoh yang sudah saya sampaikan, itu kebutuhannya ada dua, kebutuhan investasi dan kebutuhan modal kerja. Kalau kebutuhan investasi itu kaitannya dengan pembelian aktiva tetap. Namun kalau kebutuhan modal kerja itu kaitannya dengan biaya operasional yang setiap hari Anda keluarkan untuk mengelola UKM tersebut. Beda dua versi ya. Nah, berapa saldonya yang dibutuhkan? Nah, itu Anda taruh di sini. Angka yang ada di sini itu harus menunjukkan Excel-nya. Kalau itu bicaranya tentang investasi, ya Anda harus cek di tabel Excel Anda. Nah, ini, berarti investasi itu Anda ambilnya dari sini. Ada sumber dana kredit, ada sumber dana modal sendiri. Angka ini nanti yang akan Anda ceritakan di deskripsi. Nah, setelah itu Anda buat ringkasannya. Di sini kan ada proporsinya untuk kredit 50, modal 50. Nah, ini saya hanya ngasih contoh aja. Jangan sampai kreditnya itu lebih gede dari modal sendiri. Akan repot sekali ketika Anda kreditnya tinggi, kreditnya besar. Karena tanggungan untuk bayar angsuran bunga dan pokok sangat tinggi. Usaha yang baru itu sebaiknya modal sendirinya komposisinya lebih banyak. Mungkin modal sendirinya 70%, kreditnya 30%. Nah, ini saya buat yang 50-50, separuh-separuh. Di logika aja, misalnya Anda hanya punya modal 30%, 70% yang ngutang, itu berat sekali. Karena apa? Biaya angsurannya pasti sangat tinggi dan labanya akan menjadi kecil. Nah, itu Anda perhatikan di sini ya. Kemudian analisis hasil usaha yang harus Anda perhatikan di sini. Yang pertama tentang penjualan selama 5 tahun. Ini kan proyeksi, anggaran, atau rencana Anda 5 tahun ke depan. Itu penjualannya berapa saja. Ini juga Anda ambilnya dari tabel Excel. Nah, selama 5 tahun itu penjualannya berapa? Anda ambil dari sini. Kemudian Anda ceritakan setiap tahunnya ini penjualannya mengalami kenaikan berapa persen. Karena kalau setiap tahunnya itu penjualannya sama, kayaknya nggak relevan. Karena yang namanya mata uang itu setiap tahun atau harga-harga barang itu pasti akan terjadi
ikan. Untuk mengikuti kenaikan harga tersebut kan sebaiknya penjualan itu diasumsikan akan terjadi kenaikan. Gitu. Oke, setelah penjualan kemudian Anda uraikan tentang harga pokok produksinya. Ini juga diambilnya dari tabel harga pokok produksi. Dari mana? Ya, dari sini. Proyeksi harga pokok produksi Anda ambilkan dari data di sini. Nah, sebenarnya aspek finansial yang Anda deskripsikan itu menceritakan tabel Excel yang sudah Anda buat di sini. Ya, HPP-nya. Anda ceritakan HPP itu setiap tahunnya terjadi kenaikan berapa persen. Nah, kalau penjualan terjadi kenaikan 5%, HPP-nya terjadi kenaikan 10%. Kemudian biaya administrasi dan umum, ini juga terjadi kenaikan karena di dalam biaya administrasi dan umum itu kan ada yang namanya gaji dan upah. Gaji itu setiap tahun biasanya kan naik. Masa gaji dari tahun ke tahun sama kan nggak relevan. Maka diasumsikan setiap tahunnya terjadi kenaikan. Kenaikannya berapa persen? Nah, itu tergantung dari Excel yang Anda buat. Oke. Ada biaya pemasaran, kemudian ada biaya angsuran. Ini angsuran pokok dan angsuran bunga ya. Baik kredit investasi maupun kredit modal kerja. Dua-duanya Anda totalkan. Kemudian ada laba. Laba ini yang perlu Anda fokuskan tentang profit on sales. Apa sih profit on sale? Profit dibagi penjualan atau laba dibagi penjualan. Ya, saya contohkan kalau di profit on sales-nya itu tahun pertama kan 9,03%. Kalau dibuat pembagian pecahan itu kan 9,03/100. Artinya apa? Setiap 100 rupiah sales atau penjualan yang diterima, maka akan menghasilkan keuntungan senilai 9,03 rupiah. Itu kalau 100 rupiah ya. Kemudian kalau misalnya Anda terima penjualan senilai 10 juta, berarti Anda akan mendapatkan keuntungan senilai 903.000. Nah, tinggal dikalikan aja. Apakah usaha tersebut itu menjanjikan? Setiap 10 juta dapat untung 903.000. Dan dari tahun ke tahun dilihat ini progresnya makin naik. Nah, di awal itu kecil, kenapa? Karena Anda harus bayar biaya angsuran, baik angsuran bunga maupun angsuran pokok. Sehingga di sini profit on sales-nya kecil. Kenapa di tahun kelimanya ini tinggi, 23%, hampir 25%? Karena di tahun kelima itu utangnya sudah habis, sehingga biayanya tidak dikeluarkan untuk bayar bunga, sehingga labanya menjadi lebih tinggi. Nah, itu kaitannya dengan profit on sales. Kalau BEP, tadi sudah saya kasih kata kuncinya ya, jika BEP untuk produk yang yang satu varian, itu silahkan pakai rumus simple di manajemen keuangan dan investasi. Namun, produk yang variansinya lebih dari satu, maka silahkan bisa menggunakan tabel Excel dari saya yang sudah saya share di Sunat. Gitu. Kemudian arus kas bersih ini juga diambil dari data Excel juga. Ambilnya dari data ini. Nah, ini laba rugi ya. Dari sini, dari arus kas ya, arus kas bersihnya ini. Nanti bisa
masukkan. Kalau untuk profit on sales-nya dari laporan ini proyeksi rugi laba yang saya kasih tanda kuning ini profit on sales-nya. Jadi ini menunjukkan setiap penjualan berapa rupiah akan mendapatkan keuntungan berapa rupiah. Nah, itu profit on sales-nya. Tahap akhir untuk menentukan kelayakan sebuah usaha dilihat dari sudut pandang finansial. Ini ada tekniknya. Kalau yang di contoh ini saya hanya pakai 3 contoh ya. Payback period, NPV, dan IRR. Kalau di manajemen keuangan sudah kita bahas bahwa payback period itu termasuk metode non-discounted cash flow, di mana metode kelayakan finansial tidak memperhitungkan suku bunga atau tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Namun untuk yang NPV dan IRR ini kita menggunakan teknik discounted cash flow di mana Anda memperhatikan suku bunga. Ya. Kita urai kalau di payback hasil akhirnya 6,8 bulan atau kurang dari 1 tahun. Kalau payback itu kita bandingkannya dengan umur ekonomisnya. Nah, umur ekonomisnya itu kan 5 tahun. Nah, kalau payback periodnya itu hasilnya kurang dari umur ekonomisnya, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Jadi di sini kesimpulannya ya, layak untuk dijalankan karena hasil payback-nya kurang dari umur ekonomisnya. Untuk yang NPV, kita pakai suku bunga 12%, ini suku bunga acuan yang ini kaitannya dengan tabel atau dari Excel-nya. Dari mana? Excel-nya harus Anda cek. Anda menggunakan suku bunga berapa persen. Nah, ini bisa Anda lihat dari sini. Di sini bunganya tertera 12% itu setahun, berarti setiap bulannya adalah 1%. Nah, ini ngeceknya dari sini. Bisa nggak 13%? Boleh. Di sini berarti Anda tulis bunganya 13% dan bunga setiap bulannya ya 13% dibagi 12 gitu. Jadi angka 12% itu bukan angka yang Anda ngira-ngira, tapi angka yang memang benar-benar itu sudah Anda hitung di Excel gitu. Hasil akhirnya atau keputusannya, jika hasil NPV-nya itu positif, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Di sini hasilnya positif ya. Nah, NPV-nya layak. Kesimpulannya, kalau menggunakan metode NPV memang layak untuk dijalankan. Kalau yang metode IRR ini sama, pakai suku bunga 12%. Jika nilai IRR-nya di atas dari tingkat suku bunga yang diajukan, yaitu 12%, hasil akhirnya adalah ini 165, ini kan jauh di atas dari suku bunga yang disyaratkan, maka memang disimpulkan investasi ini layak untuk dijalankan. Dari 3 metode ini ternyata masing-masing menunjukkan layak dijalankan, jadi kesimpulannya memang usaha catering Alna ini layak untuk diinvestasikan. Misal hanya 2 yang layak, misalnya salah satu tidak layak, ya saya bisa simpulkan oke, bisa dilanjutkan gitu. Namun bagi Anda yang menganggap bahwa salah satu ya dari metode ini yang layak untuk dijalankan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tidak layak untuk dijalankan karena kurang matang analisisnya gitu. Karena kan yang namanya analisis keuangan itu antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda perspektif. Dengan dengan UKM yang sama, dengan usaha yang sama, belum tentu satu orang dengan orang yang lainnya ketika menyusun proyeksi keuangan itu pasti sama gitu. Kalau dari sudut pandang keuangan berarti layak untuk dijalankan gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Selain finansial, ada lingkungan industri. Berarti lingkungan industri ini masing-masing dari aspek
masing-masing dari item ada ancaman masuk pendatang baru, ini kan Anda urai satu persatu ya. Persaingan sesama perusahaan industri, kayaknya kemarin sudah saya urai ya, saya contohkan untuk yang lingkungan industri. Nah ini. Anda rinci satu persatu untuk aspek lingkungan industri. Sepertinya ada 6 atau berapa, saya lupa. Coba kita cek ya. Atau saya ambilkan dari sini. Oh, bukan list. Aspek lingkungan industri, maaf ya. Bukan lingkungan hidup. Ya ini, ya silahkan ini 6 aspek ini harus Anda urai satu persatu. Dan masing-masing dari aspek ini kan dia punya item masing-masing. Ya, itu untuk yang lingkungan industri. Oke. Setelah lingkungan industri, kemudian aspek yuridis. Kalau aspek yuridis itu biasanya terkait dengan perizinan. Mungkin kalau makanan itu bisa melalui PIRT. PIRT itu surat izin biasanya melalui Dinas Kesehatan. Nah, itu bisa masuknya ke sini. Antisipasi risiko ini bisa Anda pelajari sendiri. Kemudian aspek apa lagi ya? Aspek yuridis ya, bisa ke PIRT. Sebentar, kayaknya ada aspek lagi apa ya? Aspek lingkungan hidup ya. Aspek lingkungan hidup ini kaitannya dengan pencemaran. Misalnya usaha yang bisa membuat pencemaran itu misalnya tahu. Limbahnya mungkin bisa mencemari lingkungan sekitar kalau limbahnya itu tidak dikelola dengan baik. Di sini Anda harus bisa menjelaskan bahwa limbah tahu nanti itu mau diolah seperti apa. Apakah dibuatkan tampungan sendiri untuk limbahnya, ataukah limbahnya itu mau diolah. Nah, itu masuknya ke aspek lingkungan hidup. Contoh lagi, misalnya kayak konveksi, kayak gamis itu kan banyak perca-perca kecil-kecil ya, perca kecil-kecil itu kan kalau Anda buang sembarangan di tempat sampah, dia tidak bisa terurai. Nah, lebih baik Anda harus berpikir bagaimana perca itu bisa untuk digunakan untuk kerajinan tangan supaya nanti bisa punya nilai ekonomis yang tinggi. Perca itu kan bisa dibuat macam-macam ya, bisa dibuat boneka, bisa dibuat keset. Nah, itu juga masuknya ke aspek lingkungan hidup. Jadi ketika Anda membuat sebuah usaha itu, yang difikirkan adalah bahwa usaha itu tidak merusak lingkungan. Contoh misalnya Anda mau jualannya pakai plastik. Nah, atau mungkin makanan yang harus pakai plastik. Atau mungkin minuman yang menggunakan gelas plastik, itu kan limbahnya sangat mengganggu ekosistem ya. Nah, itu Anda pikirkan di sini tentang lingkungan hidup. Saya kira dari semua aspek ini sudah pernah saya sampaikan semua, dan bagaimana cara menyusunnya nanti bisa lihat dari materi-materi yang sudah saya upload di Sunan. Gitu. Jadi masing-masing tolong dibuat yang rapi, yang bagus, karena saya sudah menyampaikannya secara rinci, masing-masing aspek, dan semoga bisa Anda ikutin langkah-langkahnya. Sehingga nanti UAS-nya berjalan dengan lancar. Baik, ada pertanyaan? Ibu mau bertanya. Ya.
untuk yang dikumpulkan melalui Komting yang di WA Group itu kan adanya cuma 8 aspek, sedangkan yang untuk UAS itu kan ada 14 aspek ya Bu, berarti emang beda gitu ya Bu? Iya, makanya kan saya ada durasi. Setelah ujian lisan itu Anda melengkapi sesuai dengan perintahnya ini. Gitu. Kalau yang dikumpulkan ke Komting itu kan hanya sebagai dasar atau bahan Anda untuk UAS saja. Gitu. Itu bukan laporan final ya, itu hanya membantu Anda untuk ujian lisan saja. Gitu. Gitu ya, Mbak Devi tadi. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, yang lainnya silakan ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi nanti yang dikumpulkan itu aspek finansialnya yang deskripsi itu ya? Dua-duanya Yang di ya, Excel? sama ini, lampiran Excel-nya juga dimasukkan ya. Berarti ada dua gitu, Bu. PDF sama Excel gitu. Bukan dimasukkan di dalam lampiran. Berarti piye maksudnya? Satu PDF itu isinya, ya kan? Deskripsi dan lampiran Excel. Jadi Excel-nya di copy paste, Mbak. Ya, Terus Bu. dibuat PDF gitu. Jadi kan simple gitu, nggak harus dua file, nanti akan repot sekali 2 file gitu. Gitu Makasih, ya. Bu. Oke, yang lainnya silahkan. Ada pertanyaan lagi? Ketua kelas belum masuk ya? Tolong nanti ketua kelasnya diinfokan ya. Bagaimana teknis untuk ininya, link G Drive-nya. Yuk, mohon di-on-kan videonya. Saya print screen dulu. Oke, satu kelas isinya cuman ini ya. Lima 15 berarti yang online. Oke, bagaimana yang lainnya? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Sudah cukup malam ya. Jadi tolong persiapan minggu depan ya, benar-benar Anda perhatikan bagaimana ujian lisannya. Enggak sekedar Anda nulis ya, tapi Anda harus paham tulisan Anda itu artinya apa. Yang saya tanyakan ya persis ketika saya menjelaskan tadi, masing-masing aspek nanti. Oke, cukup hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu. Oke, cukup ya. Saya kira itu. Selamat mengerjakan tugas dari saya. Selamat malam Jumat ya. Terus minggu depan kita ketemu untuk UAS, dipersiapkan belajar. Jangan sampai ketika saya tanya Anda nggak bisa jawab. Karena nilainya sangat menentukan sekali. Ini UAS itu 30% ya ininya, proporsinya. Tinggi. Jadi kalau UAS Anda nggak sempurna, ya nanti hasil akhirnya juga tidak sempurna. Gitu. Oke, saya kira itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang terakhir minggu depan di jam dan hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, saya live ya.